Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat iman dan Islam kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Dan salawat kita perbanyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diakui sebagai umatnya di akhirat, mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap Allah Subhanahu wa taala panggil orang beriman, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan tugas atau perintah yang akan membawa kita kepada kejayaan dunia wal akhirah. Salah satunya itu kutiba alaikumus shiyam, hendaklah kamu berpuasa. Maka berpuasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan puasa akan memudahkan kita untuk senantiasa mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat daripada puasa kita ini adalah agar bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, puasa ini pun kalau kita perhatikan, ini adalah perintah Allah dan satu sarana untuk memudahkan kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berlapar, berhaus, hati kita akan bersinar, hati kita akan mudah untuk mentaati perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tujuan akhir harapan kita akan tergolong menjadi orang-orang yang takwa. Kenapa Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah kita kejar ini ketakwaan? Karena orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang takwa akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Ini keutamaan di dunia. Ada satu orang sahabat, anaknya Auf, diikat, ditawan, ditangkap oleh musuh orang kafir. Maka dengan ketakwaannya, Rasulullah SAW hanya memberikan satu amalan yang bila kamu baca ini tiap saat, kamu akan terlepas dari segala kesulitan hidupmu. Maka dia baca amalannya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, lihat dua ayat terakhir surah At-Taubah. Barang siapa membaca di pagi hari, maka Allah akan jaga di sore hari. Barang siapa yang membaca sore hari, Allah SWT akan jaga sampai esok harinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Maka orang yang takwa, anaknya Auf, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sedang diikat oleh musuh. Dia wiridkan ini pagi siang malam,
Ternyata Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat penjaga ayat-ayat tadi untuk melepaskan seluruh ikatan yang ada di tangan dan di kakinya. Masya Allah. Terakhir dia ambil satu kuda, kemudian dia lolos dari tangkapan kafir Quraisy. Bukan sekadar itu, hadir rahimakumullah, orang yang bertakwa ya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari tempat yang tak disangka-sangka. Maka sahabat yang lepas tadi sampai subuh di Madinah. Ketika sampai di Madinah, maka dia terheran. Ternyata unta-unta tawanan orang kafir mengikuti dia semua. Unta-unta yang ditangkap orang kafir itu pun mengikuti, hewan-hewan ternak mengikuti dia semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wahai anaknya Auf, ini rezeki dari Allah untukmu. Maka ada rezeki yang tak disangka-sangka. Dia tak pernah ternak unta, dia tak pernah ternak kambing, ternyata dapat unta dan kambing yang banyak. Ada satu orang sahabat lagi, Mikdad, seorang sahabat yang bernama Mikdad. Ketika dia mendapati kesusahan, maka dia berjalan. Ternyata dia sakit perut, maka dia buang air besar. Maka ketika buang air besar, maka datang seekor tikus membawa satu kantong yang di dalamnya ada keping-kepingan emas. Inilah orang yang takwa, diberikan rezeki dari tempat yang tak disangka-sangka. Kemudian orang yang takwa nanti di akhirat, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang takwa di akhirat nanti akan mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, di surga nanti mereka akan mendapatkan kebun-kebun serta pohon yang banyak buahnya. Wa kawa'iba asraba, mereka akan mendapatkan, orang yang takwa akan mendapatkan bidadari yang payah disebut di sini, nanti cemburu ibu-ibu ini kan. Nanti kalau kita cerita bidadari, nanti ibu yang cemburu ni aku. Ini Ustaz agak jalan juga ini kan. Nah, tapi bahasa Al-Quran harus disampaikan. Ini mereka akan, orang yang takwa akan mendapatkan gadis-gadis yang montok lagi sebaya. Udah sampai situ aja Pak ya. Nanti Pak nanti di belakang tu. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka inilah target kita. 1 bulan penuh puasa Ramadan yang tujuannya hanya untuk mengejar ketakwaan. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat, apakah kita orang yang puasa sudah takwa? Belum tentu. Maka di bulan Ramadan ini perlu kita usaha lagi agar bagaimana kita menjadi orang yang takwa. Maka jangan kita sia-siakan walaupun sedetik di bulan Ramadan ini. Di bulan-bulan kemarin, Rajab, Sya'ban, kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah diri kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Ternyata hari ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita lewatkan sedikit tanpa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari ini, malam pertama macam semifinal aku tengok Ramadan. Macam pada kemarin. Bagaimana kita Ramadan hari ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lewat. Maka kita tingkatkan. Sebagaimana hari ini kita perhatikan lagi, ada namanya solat sunat awadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa selepas solat maghrib kemudian dia kerjakan solat sunat sebanyak 6 rakaat. Solat sunat apa? Sholli sunnatal awabin sunnatan lillahi ta'ala. Barang siapa mengerjakan solat sunat awabin sebanyak 6 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Dosa kita sudah tahu kan? Tahu. Sebanyak bintang di langit, tak sebanyak buih di lautan, tak tahu apa. Sementara ibadah kita masih jauh daripada kesempurnaan. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat, terutama saya, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita tingkatkan amal dan ibadah kita di bulan Ramadan ini agar bagaimana kita tidak menyesal lagi nanti di akhir
hayat kita nanti, sehingga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa, akan mendapatkan kemenangan nanti di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.